Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam serta salam kepada rasulnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar kembali di semester 2 ini, yang mudah-mudahan kita dan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Para siswa sekalian, pada hari ini akan Bapak sampaikan mengenai silabus di semester 2, yang mudah-mudahan kalian juga tambah semangat lagi belajarnya, lebih baik lagi dari semester 1, kemudian bisa meningkatkan kompetensinya. Untuk itu, marilah kita simak mengenai silabus yang akan Bapak sampaikan untuk semester 2 ini. Ya, tapi sebelumnya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu penilaian yang akan dilaksanakan di semester 2. Penilaiannya yang pertama yaitu tentang kehadiran. Ya, yang kedua pengumpulan tugas, dan tugasnya juga tidak akan terlalu banyak, tapi kalian mengumpulkan tugas. Dan yang ketiga, keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Ya. Terus selanjutnya kita saksikan mengenai silabus ataupun judul-judul apa saja yang akan dibahas di semester 2. Mari kita simak bersama-sama. Baik, para siswa sekalian, mari sama-sama kita perhatikan slide berikut ini. Ini pembelajaran PAI di semester 2 ya. Untuk tema yang pertama yaitu mengenai tema pernikahan ya. Jadi dalam bab ini kita akan membahas mengenai penjelasan atau ketentuan mengenai tata cara pernikahan dalam Islam. Jadi Islam itu membolehkan atau mewajibkan ataupun merangkum hukum-hukum mengenai pernikahan. Kemudian dalilnya dari segi dalil hadis, dari segi dalil Al-Quran, pernikahan itu ada. Kemudian pelaksanaannya bagaimana, syarat-syarat yang harus dipenuhinya apa saja. Ya, jadi kalian harus menerima materi ini dulu sebelum pernikahan supaya tahu apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana sih pernikahan yang baik menurut agama Islam, kemudian pernikahan yang menjadikan sakinah mawaddah warahmah, dan juga pernikahan yang memang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian tujuan dari pernikahan itu apa sih? Nanti di dalam Islam juga dijelaskan. Kemudian mengidentifikasi hikmah dan ketentuan pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam. Jadi tahap pertama itu pernikahan. Untuk yang kedua yaitu mengenai mawaris. Ya, ini akan berhubungan langsung dengan pernikahan tadi. Jadi ketika suami istri itu salah satunya meninggal, tentukan mengenai mawarisnya. Di sini akan menjelaskan ketentuan mawarisnya, kemudian dalil-dalilnya dari mulai dalil Al-Quran, kemudian dalil hadis, kemudian mengenai ketentuan waris itu sendiri, serta hikmahnya bagi kita semua ya. Jangan sampai dalam saudara itu kita saling cekcok, saling menggunjing, saling bermusuhan gara-gara mawaris. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sejarah Islam ke Indonesia. Nah, ini juga perlu didalami oleh kita. Yang pertama yaitu mengenai teori masuknya Islam ya, itu ada 4 kalau tidak salah. Teori Cina, Persia, Mekah, dan teori Gujarat. Kemudian juga kita menganalisis strategi dakwah di Nusantara. Ada yang dakwahnya dengan pernikahan, dakwahnya perdagangan, dakwahnya dengan politik, dakwahnya dengan seni dan sebagainya. Kemudian menganalisis kerajaan Islam di Nusantara ya, ada kerajaan Perla, Samudra Pasai, Demak, Kudus, kemudian kerajaan yang lainnya. Kemudian menganalisis pembaharuan Islam di Nusantara. Nah, ini akan dibahas mengenai pembaharuan Islam di Nusantara, diantaranya ada yang disebut dengan Nahdlatul Ulama, ada yang disebut dengan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan sebagainya. Kemudian mengenal lebih dekat dengan tokoh-tokoh Wali Songo ya. Jadi ada Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan sebagainya, dan nama-nama asli.
Tema yang keempat yaitu mengenai perkembangan Islam di dunia. Nah, ini mencakupannya dunia. Kalau tadi Indonesia, sekarang di dunia, yaitu perkembangan Islam di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Dan tentunya nanti kalaupun ada, nanti kita bahas mengenai Islam di Australia. Baik, itu untuk pertemuan pertama kali ini mengenai silabus yang akan disampaikan, yang akan dipelajari di semester ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa belajar. Terima kasih.